Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poin News. Publik kembali dikejutkan oleh sorotan tajam terhadap sosok Sylvester Matutina, relawan dekat Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum menjalani hukuman meskipun telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung sejak 2019. Pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah, kita nggak ada masalah semua. Oke? Nama Sylvester muncul kembali setelah sekelompok emak-emak dan aktivis menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mendesak dilakukannya eksekusi atas putusan ingkrah dalam perkara pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Vonis 1,5 tahun penjara itu seolah lenyap dari jalur penegakan hukum. Lebih dari 6 tahun berlalu, namun Sylvester tetap bebas melenggang, bahkan sempat menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN dan tampil sebagai tokoh publik tanpa hambatan. Apa yang terjadi selama 6 tahun ini? Di mana posisi kejaksaan? Dan lebih penting lagi, sejauh mana pemerintahan Presiden Jokowi terlibat atau menutup mata? Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Sylvester sudah jelas. Kasus atau kasasi nomor 287 garing PID garing 2019 menyatakan ia bersalah atas pencemaran nama baik, yang mana telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Artinya perkara ini sudah final dan mengikat secara hukum. Namun hingga tahun 2025, tak satupun aparat kejaksaan menjalankan tugas untuk mengeksekusi vonis tersebut. Bahkan tak ada satupun penjelasan memadai dari Kejaksaan Agung mengenai alasan penundaan ini. Hingga desakan publik pun mulai membesar ketika Mahfud MD, Menko Polhukam dan pakar hukum tata negara ikut angkat bicara. Publik semakin sadar bahwa ada yang sistemik dan berbahaya sedang terjadi. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menyebutkan bahwa tidak ada alasan hukum untuk menunda eksekusi seseorang yang sudah divonis secara sah dan meyakinkan. Perdamaian secara pribadi antara narapidana dan pelapor tidak bisa menggugurkan kewajiban negara mengeksekusi vonis. Ini pidana bukan perdata. Jika tidak dilaksanakan, kejaksaan ini harus bertanggung jawab. Ujar Mahfud MD dalam wawancara di Hera ID. Publik tentu mencatat ya bahwa posisi Sylvester Matutina ini bukan sekedar warga biasa. Ia adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, organisasi relawan pendukung Jokowi yang vokal sejak Pilpres 2014 hingga 2019. Kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan bukan rahasia. Bahkan di tengah vonis yang belum dieksekusi, ia sempat muncul sebagai komisaris di salah satu BUMN, seperti diungkap oleh laporan Kompasiana. Kritik tajam pun datang dari berbagai penjuru. Aktivis senior bahkan Said Didu pun secara terang-terangan ya menyebut bahwa keterlambatan eksekusi Sylvester adalah bukti nyata bahwa aparat hukum takut terhadap kekuasaan. Ini fakta bahwa aparat penegak hukum takut Jokowi, hukum tak berlaku jika yang melanggar adalah orang dekat kekuasaan, kata Said Didu. Selain itu, selama 6 tahun berakhir, tidak ada satupun langkah serius dari kejaksaan untuk menegakkan vonis terhadap Sylvester. Barulah setelah tekanan publik meningkat di media sosial dan turun ke jalan, Kejagung akhirnya menunjukkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa putusan sudah ingkrah dan tidak bisa ditawar lagi. Ia menyatakan bahwa pemanggilan telah dijadwalkan dan jika Sylvester tidak hadir, maka penjemputan paksa akan dilakukan. Namun publik bertanya-tanya, mengapa sekarang? Mengapa bukan sejak 2019? Siapa yang selama ini menghalangi? Mengapa Kejagung seolah menunggu tekanan baru bertindak? Kasus Sylvester bukan sekedar soal satu orang yang tidak ditahan.
Ia adalah cermin dari hancurnya prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Di era Presiden Joko Widodo, bagaimana bisa seseorang yang telah divonis secara sah justru diangkat ke jabatan strategis dan diberi perlindungan diam-diam? Politisasi hukum di era Jokowi menjadi lebih telanjang dari sebelumnya. Para loyalis aman dari jerat, sementara lawan politik sudah mudah dijadikan tersangka atau dijebloskan ke penjara. Hal ini memperkuat anggapan bahwa lembaga penegak hukum bukan lagi alat negara, melainkan alat kekuasaan. Julius Ibrani dan PBHI menyebutkan bahwa di masa Jokowi kami melihat konsistensi politisasi hukum, ini bukan dugaan tapi pola yang terus berulang. Kini rakyat menanti apakah Kejari Jakarta Selatan akan menegakkan hukum atau justru kembali menunduk pada tekanan kekuasaan. Apakah Sylvester benar-benar akan dieksekusi atau hanya akan dilindungi dengan alasan medis, politik, atau perdamaian? Demo emak-emak aktivis, suara netizen, dan tekanan dari tokoh-tokoh hukum telah menampar wajah negara. 6 tahun pembiaran ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga penghinaan terhadap rasa keadilan masyarakat. Jika hukum tidak ditegakkan hari ini, maka sejarah akan mencatat bahwa di era Jokowi, hukum berhenti di kaki kekuasaan. Ketika sebuah vonis pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap tak juga dieksekusi selama lebih dari setengah dekade, maka itu bukan sekedar kelalaian administrasi. Itu adalah bentuk pembusukan institusional. Dan dalam kasus Sylvester Matutina ini, pembusukan itu menyebar dari ruang-ruang kekuasaan hingga ke akar sistem hukum. Sylvester bukan siapa-siapa di mata hukum. Ia hanyalah warga negara yang telah dijatuhi vonis pidana. Tapi dalam politik, di era Presiden Joko Widodo, ia menjadi simbol kekebalan hukum bagi mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Bahkan bisa dikatakan ia adalah manifestasi dari kebangkrutan moral penegakan hukum di Republik ini. Apa yang membuat kasus ini menjadi luar biasa getir? Tak lain dan tak bukan bahwa kenyataannya Sylvester ini bukan hanya tidak ditahan, ia justru diberi ruang, panggung, bahkan jabatan publik. Setelah vonis 2019, publik mencatat bahwa bagaimana Sylvester ini tetap dipercaya mengisi kursi komisaris di salah satu BUMN, serta terus muncul dalam forum-forum nasional sebagai representasi relawan Jokowi. Sementara itu masyarakat biasa-biasa saja ya, bisa langsung dijebloskan ke penjara ya hanya karena menunggak pajak, kemudian membela tanahnya, atau bahkan mencuit di media sosial. Keadilan menjadi barang mewah hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya kedekatan dan kuasa. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Jokowi ini berulang kali mengklaim bahwa pemerintahannya ini adalah pemerintahan yang kuat dan tegas menegakkan hukum. Tapi di sisi lain, ia juga dikenal memelihara barisan relawan dan loyalis yang justru kebal terhadap proses hukum. Sylvester adalah contoh paling telanjang ya bagi masyarakat kecil. Apa yang terjadi pada Sylvester adalah sebuah pengkhianatan. 6 tahun vonis yang tak berlaku dengan alasan yang disebut-sebut bahkan dibuat-buat menunjukkan bahwa hukum tidak hadir untuk mereka. Aksi emak-emak yang turun ke jalan bukan sekedar simbol amarah. Ini adalah sinyal bahwa rakyat kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang mereka harapkan bisa melindungi. 6 tahun diam bukanlah kebetulan, itu adalah keputusan sistemis untuk membiarkan loyalis tetap bebas. Jika hari ini Sylvester tak segera dieksekusi, maka vonis-vonis lain akan dianggap sekedar ya dokumen mati. Dan jika penegakan hukum hanyalah alat politik, maka Indonesia bukan lagi negara hukum melainkan negara relasi.